Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan yang ke 40 ya. Pada pertemuan yang ke 40 ini kita akan membahas isim yang berposisi sebagai maf'ul mutlak, ya, isim mansub yang posisinya, jabatannya, kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Nah, berikut kita akan membahas 6 pembahasan ini. Yang pertama adalah definisi maf'ul mutlak. Apa definisi maf'ul mutlak? Kemudian yang kedua adalah rumus dari maf'ul mutlak. Yang ketiga masdar untuk maf'ul mutlak. Yang keempat fungsi maf'ul mutlak. Yang kelima pengganti maf'ul mutlak. Yang keenam terkadang fiil dari maf'ul mutlak itu dihapus. Ya. Yang pertama adalah definisi. Ya, yang pertama adalah definisinya. Maf'ul mutlak adalah masdar. Ya. Makanya terkadang ya, maf'ul mutlak itu dinamakan masdar. Terkadang maf'ul mutlak itu dinamakan masdar. Karena definisinya adalah masdar mansub. Nah, masdar mansub yang diambil dari fiil pada kalimat itu sendiri lah gitu. Ya, ini dulu. Jadi definisi dari maf'ul mutlak adalah masdar. Kalau kita mengatakan masdar pasti itu isim dah. Ya, makanya setiap masdar pasti isim. Nah, masdar adalah isim mansub. Masdar yang mansub yang diambil dari fiil pada kalimat itu sendiri, pada kalimat tersebut. Contohnya ya, Hafidha Muhammadun Al-Baqarata misalnya, atau surat Al-Baqarata. Baqarati ya. Surat Al-Baqarati hifzan. Hifzan. Jadi hafizha Muhammadun surat Al-Baqarati hifzan. Muhammad telah menghafal surah Al-Baqarah. Muhammad benar-benar telah menghafal surah Al-Baqarah. Contoh yang lain misalnya, nanti jelaskan dulu. Darabtuhu darban. Darabtuhu darban. Nah, sekarang masdar mansub yang diambil dari fiil pada kalimat itu sendiri. Nah, masdar mansubnya mana? Ini hifzan. Hifzan ini adalah masdar dari fiil pada kalimat tersebut. Mana fiilnya? Hafizha. Hafizha yahfazu hifzan. Ya. Jadi hafizha Muhammadun surat Al-Baqarati hifzan. Nah, hifzan ini maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena hifzan ini adalah masdar yang diambil dari fiil pada kalimat tersebut. Ya, fiil pada kalimat tersebut. Ini hafizah.
Contohnya misalnya lagi darabtuhu darban. Saya benar-benar telah mukulnya. Mana maf'ul mutlaknya? Darban. Nah ini. Darban, darabtuhu darban. Ini maf'ul mutlaknya. Kenapa dikatakan maf'ul mutlak? Karena masdar mansub lagi diambil dari fiilnya sendiri. Ya, fiil pada kalimat tersebut. Daraba. Nah, sekarang masdar, ya. Masdar kalau dia 3 huruf itu tidak ada rumus tersendiri. Ya, kalau masdar dari fiil yang 3 huruf tidak ada rumus tersendiri. Jadi masdar kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya masdar itu adalah kata yang terletak pada urutan ketiga ketika ditasrif mendatar. Ya, tasrif fiil yang mendatar. Mendatar itu seperti ini. Menurun nanti ada menurun, ada mendatar. Misalnya daraba ribu darban. Darban. Misalnya fahima yafhamu fahman. Inilah yang akan jadi maf'ul mutlak, masdar. Ya. Daraba yadribu darban, fahima yafhamu fahman. Jadi kemarin kita sudah jelaskan. Jadi kalau masdar dari fiil yang 3 huruf, sulasi, fiil yang 3 huruf, maka tidak ada rumus tertentu. Ya, daraba yadribu darban, fahima yafhamu fahman, seperti ini, bukan hafzan tapi hifzan. Ya, kataba yaktubu kitabatan, ya, bukan katban yang dipakai. Boleh juga tapi sebenarnya. Tapi yang masyhur adalah kitabatan. Ya, kitabatan. Nasara yang suruh nasran, ya. Adapun kalau misalnya itu yang penting nanti aja itu ya, masdar, cara buat masdar ketika nanti bahas tasrif. Yang penting tahu dulu dah. Masdar itu adalah kata yang terletak pada urutan ketiga ketika tasrif mendatar. Ya, daraba yadribu darban. Daribun, madrubun, idrib la tadrib, madrabun midrabun. Kayak gitu. Tasrif mendatar. Ya, ini definisi masdar, definisi maf'ul mutlaq. Ingat kalau maf'ul mutlaq pasti ingat masdar. Ya, ingatlah masdar kalau itu maf'ul mutlaq. Dalam Al-Qur'an wa ta'kuluna at-turasa aklan. Ya. Dalam surah Al-Fajr. Wa ta'kuluna at-turasa aklan. Ya. Ini aklan ini maf'ul mutlaq pasti. Kenapa? Karena diambil dari fiilnya. Ini akala yakulu kan aklan. Akala yakulu aklan. Apalagi wa tuhibbunal mala hubban. Hubban. Ya, hubban jamma. Itu juga maf'ul mutlaq. Dalam surah Al-Insan ya. Al-Insan. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Tafjira itu maf'ul mutlaq karena diambil dari fajjara yufajjiru tafjira. Seperti itu. Itu yang pertama, definisi maf'ul mutlaq. Yang kedua, rumusnya. Rumus maf'ul mutlaq. Nah, setelah mengetahui ini, contoh-contohnya ini, kita bisa buat rumusnya. Rumusnya adalah fiilnya al-fi'lul ma'lum. Jadi yang dipakai adalah fi'il ma'lum plus fa'il. Otomatis ada fa'ilnya plus
masdar. Masdar fi'lihi. Nah, ini rumusnya. Rumus maf'ul mutlak. Jadi yang pertama adalah disebut fi'ilnya. Nah ini hafizha. Ini fi'ilnya. Fi'il maklum, bukan majhul. Kemudian fa'ilnya mana? Muhammad. Ya. Kemudian masdar fi'ilnya. Ini masdar fi'ilnya. Ya. Boleh juga baik itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi, yang penting maklum. Ya. Nah, ini sudah rumusnya. Jadi di sini rumusnya fi'il maklum, ada fa'ilnya juga. Kemudian baik itu fa'ilnya yang zahir, yang tampak, atau yang mustatir, yang tersembunyi. Masdar fi'il. Maksudnya masdar fi'il maklum. Ya, masdar fi'il maklumnya itu pada kalimat tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, masdar untuk maf'ul mutlak ada dua. Jadi pembagian masdar untuk maf'ul mutlak ada dua. Atau masdar pada maf'ul mutlak ada dua. Ingat tadi masdar adalah kata yang terletak pada urutan ketiga ketika di tasrif mendatar. Yang ketiga macam-macam masdar. Ini maksudnya macam-macam masdar pada maf'ul mutlak. Ya. Pada maf'ul mutlak. Ada dua. Yang pertama dia menggunakan masdar lafzi. Masdar lafzi. Masdarun lafziyun. Masdar lafzi. Nanti kita contohkan. Yang kedua, masdar ma'nawi. Masdar ma'nawiyun. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu masdar lafzi dan ma'nawi. Jadi masdar yang digunakan pada kalimat yang fi'il mutlak, yang ada fi'il mutlaknya, maf'ul mutlaknya, adalah yang pertama masdar lafzi, lafaz. Masdar lafzi. Contohnya darabtuhu darban. Darban. Kemudian jalastu julusan. Nih. Masdar lafzi adalah masdar yang diambil dari lafaz fiilnya langsung, daraba. Ya. Masdar lafzi adalah masdar yang diambil dari lafaz fiilnya. Kan daraba yadribu darban, sama daraba. Ya. Kemudian jalasa yajlisu julusan, diambil dari fiilnya. Ya. Diambil dari lafaz fiilnya. Sekali lagi. Jadi masdar lafzi yang digunakan untuk maf'ul mutlak, yang pertama adalah masdar lafzi, yaitu masdar yang langsung diambil dari lafaz fiilnya pada kalimat tersebut. Ini darabtuhu darban, jalastu julusan. Yang kedua, masdar ma'nawi. Masdar ma'nawi. Apa itu? Saya contohkan dulu.
qama qama aliyun wuqufan. Wuqufan. Jalasa jalasa Zaidun qu'udan. Qu'udan. Nah, masdar ma'nawi itu, jadi masdar yang kedua yang dipakai untuk menjadi maf'ul mutlak adalah masdar ma'nawi, yaitu masdar yang maknanya sama dengan fiilnya, tapi tidak selafaz. Ya, lafaznya berbeda, tapi maknanya sama dengan fiilnya. Ya, maknanya sama dengan fiilnya. Sekali lagi, masdar ma'nawi, makanya disebut ma'nawi. Maknanya sama dengan fiilnya, fiil pada kalimat tersebut. Namun lafaznya berbeda. Kalau lafaznya sama berarti lafaz lafzi. Ya. Masdar lafzi. Ya. Contohnya qama aliyun wuqufan. Ali benar-benar telah berdiri. Qama aliyun wuqufan. Nah, ini waqafa yaqifu wuqufan, ini juga artinya berdiri. Maknanya sama, tapi lafaznya berbeda. Sinonim lah gitu ya namanya. Ya, sinonim. Ya, qama aliyun wuqufan. Kemudian juga jalasa Zaidun qu'udan. Zaid benar-benar telah berdiri, telah duduk. Nah, qu'udan di sini masdar makna semakna dengan jalasa. Maknanya sama, qa'ada yaqudu, qu'udan duduk juga. Nah, itu adalah disebut dengan masdar ma'nawi. Ya. Ini yang ketiga, macam-macam masdar pada maf'ul mutlak. Sekarang yang keempat, fungsi maf'ul mutlak. Fungsi dari maf'ul mutlak. Fungsinya ada 3. Apa? Apa? Pada maf'ul mutlak. Singkat biar ini, nggak capek nulis kan? Yang keempat, fungsi. Fungsi adanya maf'ul mutlak ya. Kapan kita mau menggunakan maf'ul mutlak itu? Fungsi maf'ul mutlak. Fungsinya ada 3. Yang pertama sebagai penekanan atau taukid, penguat. Makanya kita artikan benar-benar. Ya, benar-benar. Nah, di sini maf'ul mutlaknya atau masdarnya nakirah. Nakirah mufrad. Nakirah mufrad. Jadi tanpa ada alif lamnya. Tanpa ada alif lamnya. Kalau sebagai penekanan dan mufrad. Contohnya darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Nah, kalau kita hanya menggunakan darabtu Zaidan aja, misalnya, saya telah mukul Zaid. Masa? Baru kita katakan darabtu Zaidan darban. Nah, baru ini harus yakin mereka, karena ada penekanannya.
ada penguatnya benar-benar saya telah mukul Zaid. Ya, kalau orang ragu maka gunakan ini penekanan. Masdar gunakan maf'ul mutlaq. Ya. Misalnya fahimtu darsa fahman. Saya benar-benar telah memahami pelajaran. Ya. Yang kedua, sebagai penyerupaan. Penyerupaan atau menjelaskan jenis, penjelas jenis. Ini aja penyerupaan. Penyerupaan. Bisa juga menjelaskan jenis, ya, menjelaskan jenisnya. Jenis dari perbuatan tersebut. Contohnya, nah kalau penyerupaan ini, ya, penyerupaan ini dia masdarnya mudhaf, ya, atau nanti dulu mudhaf plus mudhafun ilaih. Ini dulu. Jadi bentuk masdar, bentuk maf'ul mutlaq kalau sebagai penyerupaan, ya, fungsinya sebagai penyerupaan, maka ini masdarnya mudhaf sebagai mudhaf, kemudian nanti ada mudhaf ilaihnya. Ya. Contohnya jalastu, jalastu fil majlisi julusa. Ulama ini mudhaf ilaih, ini mudhafnya dan juga maf'ul mutlaq. Ya. Saya telah duduk di majelis itu seperti, kalau penyerupaan ada sepertinya, terjemahannya seperti duduknya para ulama, ya, seperti duduknya para ulama. Penyerupaan. Contohnya lagi ya, katabtu, atau jangan fi'il madhi aja, aktubu, aktubur risalata, ya, kita batat tabibi, kita batat tabibi. Saya sedang menulis surat seperti tulisan dokter. Gitu. Kita batat tabibi, seperti tulisan dokter. Ya. Penyerupaan. Atau bisa disebut jenis. Ya, jenis duduknya seperti apa? Ya, bisa juga. Makanya sini ada dua, ya, dia sebagai mudhaf ilaih dan juga sebagai yang disifati. Ya. Darabtu waladi dorban hasanan misalnya. Ya. Saya memukul anakku dengan pukulan yang baik. Misalnya gitu. Ya, dia disifati. Ini penyerupaan. Yang ketiga, jumlah. Fungsi maf'ul mutlaq yang ketiga adalah
menjelaskan jumlah. Jumlah yaitu berapa kali. Misalnya berapa kali pukulan, ya. Nah, kalau dia menjelaskan jumlah, maka masdarnya mengikuti pola fa'latan. Ini. Masdarnya mengikuti pola fa'latan. Fa'latan. Misalnya darabtuhu darbatan. Berarti nanti terjemahannya, saya telah memukul dia satu pukulan. Darbatan wahidatan boleh. Darbatan saja sudah tahu kita satu pukulan. Darbatan. Kalau dua pukulan, maf'ul mutlaq musanna mansub darbataini. Ya, dengan ya. Darabtuhu darbataini. Ya, kalau lebih dari itu salasa darabatin. Nah, sekarang ini. Daraba. Darabal walidul walada waladahu tiga pukulan. Salasa darabatin. Ya, salasa darabatin. Seorang ayah itu telah memukul anaknya 3 pukulan. Jumlah pukulannya 3. Ya, dipukul 3 kali. Mana masdar, mana maf'ul mutlaknya? Salasa. Ya, sebagai maf'ul mutlak. Ya, sebagai pengganti maf'ul mutlak darabat. Ya, jadi salasa inilah maf'ul mutlaknya. Salasa. Ya, itu kalau lebih dari 2 ke atas. Ya. Ini fungsi maf'ul mutlak. Saya ulangi. Yang pertama sebagai penekanan, penguat ketika berbicara terus enggak dipercayai, ya, maka kita perkuat. Kemudian yang kedua sebagai penyerupaan, ya, penyerupaan menjelaskan jenis atau sifatnya. Penyerupaan. Contohnya jalastu fil majlisi julusal ulama. Saya duduk dalam majelis seperti duduknya para ulama. Ya, seperti misalnya usalli, ya, usalli salat az-zuhri, apa lagi? Usalli salat az-zuhri salat Rasulillah misalnya. Ya, atau usalli salat Rasulillah. Nah, seperti salatnya Nabi. Ya. Yang ketiga, menjelaskan jumlah. Ingat, kalau menjelaskan jumlah, maka masdar atau maf'ul mutlaknya mengikuti pola fa'alatan. Fa'alatan. Contohnya darabtu darbatan, 1 pukulan. Kalau 2 pukulan darbataini. Kalau 3, 4, 5, 6 pukulan, maka seperti ini salasa darabatin. Maf'ul mutlaknya adalah salasa darabatin sebagai mudhafun ilai. Ya. Salasa darabatin bisa mudhaf ilai atau nanti tamyiz itu. Nanti kita bahas insyaallah. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, pengganti maf'ul mutlak. Ini juga bisa dikatakan pengganti sebagai maf'ul mutlak. Nah, di antaranya juga pengganti adalah kullu. Nanti ada kullu. Kemudian juga ada ba'du. Sebagian. Ya. Misalnya ihtaramtu al-mudarrisa misalnya. Kullal ihtirami.
Nah, kalau kul berarti memakai masdarnya ini, mudhaf ilaihnya. Ya, kullal ihtirami. Nah, mana maf'ul mutlaknya? Ini, kulla ini. Ya. Maf'ul mutlaknya kulla. Dia makanya kalau di i'rab naibu maf'ul mutlak. Naib kan pengganti. Naibu maf'ul mutlak mansub wala nasbihi fathah. Ya. Ihtaramtu al-mudarrisa kullal ihtiram. Saya telah menghormati guru itu dengan sepenuh penghormatan. Ya. Yang keenam. Yang terakhir dari pembahasan maf'ul mutlak. Terkadang fi'il dari maf'ul mutlak itu dibuang atau dihapus. Langsung sebut maf'ul mutlaknya. Ya, dan ini banyak sering kita ucap padahal syukron. Ya. Syukron, afwan. Subhanahu wa ta'ala. Subhana. Nah. Kemudian aydan juga. Haqqan. Ini diantaranya ya. Syukron. Di sini yang dihilangkan adalah ashkuru syukron. Ini afwan. Ya. Saya benar-benar minta maaf gitu. Afwan. Saya benar-benar minta maaf. Syukron. Saya benar-benar terima kasih. Gitu. Subhana. Saya benar-benar memuji Allah. Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhana. Selalu subhana. Kenapa? Karena dia maf'ul mutlak. Yang dibuang fiilnya. Usabbihu subhana. Aydan juga. Ya. Adu aydan. Ya. Kalau ini benar-benar juga gimana ya? Iya. Jadi benar-benar dia juga. Nah, gitulah nanti kalau dalam kalimat ya. Haqqan ini juga benar-benar artinya. Anta ibni haqqan. Ya, kamu itu benar-benar anakku. Nah, gitu. Anta ibni haqqan. Anti zaujati haqqan misalnya. Kamu benar-benar istriku. Iya. Ya ini dia. Terkadang fiil dari maf'ul mutlak itu dihapus, langsung disebut maf'ul mutlaknya, masdarnya. Ya. Ya, ini sedikit pembahasan tentang maf'ul mutlak. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Pekan depan. Oh ya, belum ya ini. Pekan depan kita bahas apa? Maf'ul ma'ah. Di sini ada ini enggak ya? Latihannya. Saya enggak liatin. Oh iya, ini ada ketentuannya ya. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar, tapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukan dalam kalimat. Ya. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, penekanan maksudnya, ditambah sifat atau idofahnya. Maka akan berubah menjadi jenis. Jadi kalau disifati atau diidofahkan ada mudhof ilaihnya, maka jenis. Untuk membuat maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai jumlah, ya, maka mengikuti pola fa'latan.
Coba kita lihat ya nih. Saya faham, betul-betul faham. Apa bahasa Arabnya? Iya, fahimtu fahman. Yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Ya. Ya, qul qaulan hasanan. Oh, tadi ini satu tambahan lagi, jiddan ya. Jiddan sangat. Nah, ini juga maf'ul mutlaq. Anta rajulun karimun jiddan. Engkau seorang laki-laki yang sangat mulia. Terus ini, yang ketiga, saya sujud 1 kali sujud. Apa? Hah? Asjudu? Ini 1 kali sujud, 1 kali. Berarti jumlah. Berarti kalau jumlah mengikuti pola fa'latan. Sajdatan. Ada tak marbutohnya. Ya. Asjudu sajdatan. Ya. Yang keempat, saya duduk seperti duduknya ulama. Tadi sudah. Jalastu julusal ulama'i. Yang kelima, saya berdiri seperti berdirinya tentara. Nah, kumtu qiyamal askari. Askari. Ya. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Saya minum betul-betul minum. Syaribtu syurban. Ya, syaribtul ma'a syurban. Saya minum air syurban. Ya, ini sudah. Insyaallah pekan depan maf'ul ma'ah. Sedikit ini. Atau nanti hal juga ya. Insyaallah. Wah, bentar lagi ya selesai. Insyaallah 1 bulan lagi selesai. Ya, insyaallah. Kita usahakan 1 bulan lagi selesai. Kita kejar. Kalau nggak selesai, lanjut. Insyaallah. Ya, terapnya. Insyaallah. Ya, kita lanjut pekan depan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.